Medina Az-Zahra di Spanyol. Rio Guadalquivir atau Al-Wadil Kabir, seperti yang disebut oleh kaum muslim yang tinggal di sini beberapa ratus tahun yang lalu. Sungai mengalir melalui Cordoba, yang kemudian menjadi salah satu kota yang bergengsi di Eropa. Cordoba sebenarnya didirikan pada tahun 169 oleh Claudius Marcellus, penguasa Kekaisaran Romawi pada masa itu. Jembatan yang menyeberangi Guadalquivir ini konon sudah dipergunakan sejak periode Romawi. Walaupun Cordoba pernah di bawah penguasaan Romawi dan Visigoth selama ratusan tahun, hanya pada masa Islamlah kota ini mulai makmur dan menjadi lebih dikenal di seluruh Eropa. Cordoba kemudian dibuat menjadi ibu kota Kekaisaran Islam Spanyol. Cordoba terletak 300 km selatan di ibu kota Madrid. Cordoba diambil alih oleh kaum muslim di awal tahun 711. Sekitar 7 km selatan Cordoba, terletak reruntuhan dari Kekaisaran Besar Islam Al-Andalus. Ini adalah Medina Az-Zahra, kota pemerintahan yang dibangun di atas 120 hektar tanah di dataran rendah pegunungan Sierra Morena. Pembangunan Medina Az-Zahra dimulai tahun 936 oleh Abdurrahman III. Abdurrahman mempunyai gagasan untuk membuat komplek baru sebagai ibu kota Spanyol Islam. 6 tahun sebelumnya, pada 16 Januari 929 di Masjid Cordoba, Abdurrahman mengumumkan diri sebagai khalifah, bebas dari kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Sejak saat itu, Kekaisaran Islam mempunyai 2 khalifah dalam waktu yang bersamaan. Khalifah Abdurrahman kemudian membuat kebijakan baru di bidang ekonomi dan politik. Pembangunan Medina Az-Zahra baginya penting sebagai bukti pemerintahan Islam Spanyol yang berdiri sendiri. Pada masa itulah, Cordoba muncul sebagai kota yang paling beradab. Para ahli sejarah percaya bahwa pembangunan komplek Medina Az-Zahra memakan waktu sekitar 40 tahun. Diperkirakan mengeluarkan biaya sebesar 2 juta dinar dari pendapatan Cordoba selanjutnya. Dari sinilah Perundang-undangan Al-Andalus dikeluarkan. Dan dari sini juga Hakim Agung, Ketua, Menteri Kabinet, Panglima Tentara, diplomat asing, dan berbagai pejabat penting pemerintahan menjalankan tugas mereka. Lebih dari 60.000 rumah besar juga dibangun di sekeliling komplek ini untuk tempat tinggal menteri, komandan tentara, dan pejabat tinggi lainnya. Administrasi yang tepat membuat Al-Andalus makmur di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Komplek Islam belum lengkap tanpa adanya masjid. Dan inilah reruntuhan masjid di Medina Az-Zahra. Terletak di sebelah tenggara komplek, masjid ini dipakai sejak 941, 4 tahun sebelum Khalifah Abdurrahman tinggal di sini secara resmi. Dalam jarak tidak jauh dari masjid terdapat pusat dari Medina Az-Zahra, Istana Khalifah. Dikatakan bahwa Abdurrahman III membangun istana ini hanya untuk ratunya tercinta, Zuraida. Istana ini masih banyak yang utuh. Ayat-ayat Quran dapat dilihat dengan jelas pada beberapa bagian dinding di pintu masuk utama. Di antara keajaiban Medina Az-Zahra adalah ruangan yang dikenal sebagai ruangan Sang Khalifah. Lukisan terkenal ini menggambarkan masa kejayaannya.
Beberapa bagian langit-langit dan dindingnya dibuat dari emas dan potongan pualam dengan berbagai warna. Sementara atapnya dibuat dari keramik yang mahal. Benda dan ornamen berharga juga disimpan di tengah-tengah ruangan ini. Kemakmuran Medina Az-Zahra bagaimanapun tidak abadi. Istana hampir hancur selama peperangan abad ke-11. Semasa serangan dinasti Murabitun dari Maroko juga mengalami kerusakan berat. Situasi terburuk dialami semasa pemerintahan Hisham ketiga. Kebesaran kekaisaran Islam yang berpusat di Cordoba akhirnya berakhir. Di tahun 1092, Murabitun kemudian memerintah Cordoba. 140 tahun kemudian akhirnya Cordoba dikuasai oleh kaum Kristen. Sejak itulah Medina Az-Zahra kehilangan artinya. Zaragoza di Spanyol. Zaragoza, ibu kota provinsi Aragon, Spanyol Selatan. Dikenal sebagai kota dengan 4 kebudayaan, Zaragoza kuno diperintah oleh banyak kekuatan besar. Ketika di bawah kekuasaan Roma, kota ini dikenal dengan Caesarea Augusta, dinamai sama dengan Kaisar Roma di masa itu, Caesar Augusta. Kaum Roma tidak hanya memerintah, peradaban mereka telah menjadi gaya hidup dan kebudayaan di sini. Ketika kaum Visigot mengambil alih, hal itu pun tidak banyak berubah. Perubahan baru terjadi ketika Islam tiba pada tahun 714. Caesar Augusta diganti menjadi Zoroaster, sebuah nama Arab. Zaragoza mencapai kemegahannya di saat Islam berkuasa. Benteng Ayub, salah satu benteng pertama yang dibangun kaum Muslim di puncak bukit di desa Katalayut. Aslinya ini adalah pos pertahanan yang dibangun salah satu penguasa Bani Muslim yang pertama, Ayub tahun 860. Pada masa itu Andalusia diperintah oleh Kekhalifahan Umayyah. Mulai abad ke-10, Kekhalifahan Bani Umayyah mulai mengalami kemunduran. Begitu juga kerajaan Islam di Zaragoza. Setelah kehancuran kekhalifahan, ketika Andalusia terpecah menjadi beberapa daerah yang dikenal dengan Muluk al-Tawaib, kaum Muslim mulai mendapat kekuatan lagi. Palacio de la Aljaferia yang dibangun pertengahan abad ke-11 berubah menjadi peninggalan Islam yang terbaik di Zaragoza. Bertempat di area berbentuk segitiga, terdapat 24 pos pengawasan untuk memperingatkan dengan cepat apabila terjadi penyerangan. Tempat tujuan wisata ini dibuka setiap hari mulai pukul 10 sampai 18.30, tapi tidak semua area terbuka untuk umum. Abu Ja'far al-Muqtadir adalah yang bertanggung jawab atas pembangunan istana ini. Abu Ja'far adalah penguasa yang berdiri sendiri. Dia lebih dikenal sebagai Raja Golongan. Abu Ja'far memisahkan dirinya dari pemerintahan Al-Andalus di Cordoba. Para Taifah adalah pemerintahan Islam tradisional kecil di Spanyol yang berkuasa setelah jatuhnya Bani Umayyah di awal abad ke-11. Beberapa pemerintahan kecil, khususnya di selatan, mencari bantuan dari kaum Berber di Afrika Utara untuk melindungi Spanyol dari kemajuan umat Kristen. Kenyataannya, kaum Berber yang menyebut dirinya kaum Al-Murabitun itu datang dan mengambil alih semua pemerintahan kecil di bawah satu kekuasaan.
kekuasaan mereka. Di satu sudut di belakang pintu kayu ini terdapat apa yang dulunya menjadi denyut istana. Ruang berdoa yang kecil tapi indah ini dibuat dengan gaya yang sama dengan ruang yang ada di Masjid Cordoba. Di mana emir memimpin sholat berjamaah. Langit-langitnya tidak dihias semewah bangunan Islam yang dibangun beberapa waktu kemudian. Walaupun banyak pemerintahan Islam kecil di Spanyol yang mau membuka pintunya untuk kaum Berber Afrika, tidak demikian dengan penguasa Zaragoza. Kenyataannya, karena kurang bersatunya kaum muslim di sini, penguasa muslim di Zaragoza menjadi yang pertama yang membayar upeti kepada kaum Kristen sehubungan dengan kekuasaannya. Pada tahun 1102, Muslim Afrika Utara masuk lebih ke utara dan merencanakan untuk merebut Zaragoza. Kekuasaan kaum Almurabitun tidak berjalan lama. 6 tahun kemudian, tahun 1118, Alfonso yang pertama mengatur penaklukan Zaragoza. Alfonso mempertahankan arsitekturnya yang sangat bagus dan menjadikan istana itu sebagai kediamannya. Sejak itu istana menjadi tempat kediaman para penguasa Aragon, sampai dinyatakan sebagai pusaka nasional di tahun 1931. Sekarang bangunan ini dirawat oleh arsitek berpengalaman dan ahli sejarah untuk menjaga keasliannya. Tahun 1985, istana ini pernah menjadi tempat pertemuan Parlemen Aragon. Banyak kegiatan penting yang dilakukan di sini. Abad telah berlalu, tapi peranan istana Aljaferia sebagai pusat kekuatan tetap tidak berubah. Masjid Biru di Turki. Istanbul, yang dulu dikenal sebagai Konstantinopel, adalah kota yang unik. Salah satu kota yang terletak antara dua benua, Asia dan Eropa. Kota dengan kepadatan tinggi ini telah menjadi pusat dari 3 kekaisaran besar, Romawi, Bizantium, dan Turki Utsmani Islam. Sejarah Istanbul dimulai lebih dari 2500 tahun yang lalu. Di abad ke-7, Bizantium didirikan oleh bangsa Yunani yang tinggal di provinsi bagian selatan Eropa. Tahun 330, Raja Romawi, Konstantin Agung menamai kota ini Konstantinopel, yang berarti kota dari Konstantin. Ketika Kekaisaran Romawi terpecah di tahun 395, pusat pemerintahan untuk Romawi Barat dipindahkan ke Roma di Italia. Konstantinopel menjadi ibu kota Bizantium. Kekuasaan dinasti Konstantin berlangsung lebih dari 1000 tahun sebelum jatuh ke tangan dinasti Turki Utsmani di abad ke-15. Istanbul, kota terbesar di Turki, dihuni oleh 7 juta penduduk. Walaupun Ankara dipilih sebagai ibu kota negara,
Istanbul lebih pantas sebagai tujuan wisata karena lebih seperti museum di dalam kota. Pada masa kekaisaran ini, banyak penduduk Eropa dan Timur Tengah yang dapat berbahasa Turki. Ini karena pada masa Turki Utsmani, 29 negara menjadi koloninya. Sebelum Bizantium jatuh ke tangan Turki Utsmani, Kekaisaran Romawi pernah dikalahkan sekali oleh bangsa Persia di tahun 610. Membutuhkan waktu 10 tahun bagi bangsa Romawi untuk kembali mengalahkan Persia. Sejarah Kekaisaran Turki Utsmani dimulai di Asia Kecil di bawah dinasti Saljuk, sekitar 600 km dari Istanbul. Pada masa jayanya, dinasti Turki Utsmani memerintah daerah sekitar 24 juta kilometer persegi, membentang dari India di timur sampai Maroko di barat, dan dari Austria di utara sampai sebagian Afrika di selatan. Masjid yang dibangun oleh Sultan Turki Utsmani memiliki ciri yang unik. Umumnya dibangun di atas lahan yang luas di dalam kompleks. Kubah utamanya dikelilingi kubah-kubah yang lebih kecil. Masjid Sultan Ahmad Pertama berdiri di tengah-tengah kompleks yang terdiri dari sekolah, pasar, taman, penampungan orang miskin, perpustakaan, kamar mandi umum, dapur, dan pemakaman. Pembangunannya dimulai tahun 1609 dan selesai 7 tahun kemudian. Keindahan interiornya gemerlap dengan 2.600 buah jendela kaca berwarna yang mewarnai cahaya yang masuk. Mihrab dan mimbarnya dibuat dari pualam yang diukir dan dipahat dengan baik, dan dinding di dekatnya dilapisi keramik. Dekorasi bagian dalamnya kaya akan ketelitian dalam rancangan dan keteduhan yang agung. Kehebatan motif bunga pada keramik Iznik dan mosaiknya menggambarkan motif bunga lili, anyelir, tulip, dan mawar. Juga cemara dan pohon lainnya, semuanya dalam warna yang sangat indah. Di sini didominasi oleh warna biru, yang mana membuat bangunan ini terkenal dengan sebutan Masjid Biru. Kubahnya tingginya 43 meter, dengan diameter 24 meter dan dikelilingi oleh 4 kubah kecil. Ditopang oleh 4 tiang besar, masing-masing setebal 5 meter. Hampir semua masjid peninggalan Turki Utsmani ditemukan dalam keadaan baik atau dalam perbaikan. Masjid lain yang dibangun pada masa Turki Utsmani seperti Masjid Sulaiman, Masjid Ayub, dan Masjid Fatih di Istanbul sekarang dibuka untuk turis dari seluruh dunia yang ingin melihat sejarah dan arsitektur Islam dari satu bangsa besar di masa lalu. 6 menaranya yang unik menjadikan Masjid Biru mudah dilihat dan dibedakan dari masjid lain di dunia. Ada kesamaan antara bentuk Masjid Biru dan Hagia Sophia. Ternyata, Sultan Ahmad Pertama sengaja memilih tempat di dekat Hagia Sophia untuk membuat orang mampu membandingkan arsitektur mana yang lebih menonjol. Sultan Ahmad juga ingin membuktikan bahwa kaum muslim mampu membuat bangunan yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih indah. Di dalam halaman Masjid Biru terdapat makam kerajaan. Pemakaman besar ini dibangun tahun 1620 oleh Sultan Utsman II. Terdapat 36 makam, termasuk makam Sultan Ahmad II dan kerabat dekat beliau. Pembentukan Republik Turki pada 29 Oktober 1923 mengakhiri 600 tahun kebesaran Turki Utsmani. Masyarakat mengabadikan makam keluarga Turki Utsmani sebagai bukti kejayaan pemimpin Islam. Kekaisaran Turki Utsmani pernah menjadi Kadimul Haramain atau pemimpin Mekah dan Madinah selama 400 tahun.
Kejayaan ini tidak akan dilupakan oleh kaum muslim yang diingat akan perbuatan baik para pemimpin mereka. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, Istanbul juga tujuan impian bagi para turis. Keindahan masjid dan istana, museum, pasar, dan benteng tua membuat Konstantinopel sangat menarik. Monumen di Uzbekistan. Tashkent, kota terbesar di Asia Tengah. Dulu dikuasai oleh Bolsheviks dari Rusia. Ibu kota Uzbekistan ini memiliki luas hampir 0,5 juta kilometer persegi. Sejak kemerdekaannya dari Uni Soviet pada 31 Agustus 1991, Uzbekistan sekarang menjadi negara demokratis. Masa lalu dipengaruhi oleh Arab dan Mongol sejak abad ke-8. Sekarang menjadi pusat ekonomi dan kebudayaan di Asia Tengah. Dalam waktu singkat, Uzbekistan berhasil meningkatkan hubungan dagang dengan dunia internasional. Sebagai pusat perdagangan dan kerajinan di Eropa dan Asia, Uzbekistan memiliki kepadatan tertinggi di daerah ini. Lebih dari 23 juta penduduk dengan berbagai latar belakang etnik, Uzbekistan terdiri dari bangsa Uzbek, Rusia, Tajik, Kazakh, dan Tartar. Pada dasarnya, Uzbekistan kaya akan sumber alam. Tetapi selama menjadi bagian dari Uni Soviet, Uzbekistan adalah yang termiskin dari semua negara bagian. Tapi sekarang, Uzbekistan terus memperbaiki kehidupan ekonominya. Tashkent berarti desa berbatu. Sudah ada sejak abad pertama Masehi. Hampir semua bangunan di kota ini dibangun pada masa Soviet, setelah hancur oleh gempa bumi tahun 1966. Ini adalah Museum Amir Timurlenk. Disinilah harta karun dari pemimpin besar terakhir Uzbekistan di abad 14 disimpan. Museum yang dibuka pada tahun 1996 juga memamerkan duplikat dari hadis yang pertama ditulis yang disimpan oleh Timurlenk pada masa pemerintahannya. Hadis ini disimpan di tengah gedung agar mudah dilihat umum. Karya seni di dinding ini menggambarkan 3 tahapan berbeda kehidupan Amir. Amir Timurlenk dicatat bukan hanya karena keberaniannya, tapi juga kepandaiannya. Gedung penelitian astronomi ini dibangun oleh Ulugh Bek, putra Amir Timurlenk. Taj Mahal di Agra, India, mempekerjakan 2 pemahat Uzbekistan, Muhammad Sarif dan Usto Asta Muhammad Ali. Kebesaran Islam Uzbekistan dapat dilihat jelas pada arsitekturnya. Pahatan tangan di dalam perpustakaan Islam Uzbekistan memiliki sentuhan Samarkand dan karya seni Virgan yang dipelopori oleh Karim Karimov yang pada saat itu berusia 90 tahun.
Al-Quran tulisan ini berasal dari Jeddah dan dibawa ke Leningrad oleh Jenderal Kaufman. Dengan upah 50 rubel per halaman, dalam setahun proses duplikasi Al-Quran ini selesai tahun 1905. Setelah Tashkent, Samarkand juga terkenal dengan sejarah peradaban Islam. Samarkand adalah kota tertua di Asia Tengah. Pernah dijajah oleh pejuang besar Yunani, Alexander Agung, dan kemudian oleh kepala suku Mongol, Genghis Khan. Samarkand terkenal dengan 3 madrasahnya, Ulugh-Beg, Serdar, dan Tilakari. Bangunan pertama dibuat di abad ke-15 dan selesai dalam waktu 3 tahun. Kaligrafi yang indah, ukiran bunga, dan dedaunan menghiasi gedung. Atas perintah Ulugh-Beg, lempengan batu dari sungai digunakan sebagai lantai di halaman madrasah. Kubah madrasah Tilakari aslinya dilapisi emas. Akibat emasnya dicuri, kubah itu gundul dan kosong. Keindahan mosaik dan majolika Islam yang geometris menghiasi bagian dalam dan luar dinding. Upaya dilakukan untuk memperbaiki struktur dan pahatan di dinding madrasah. Di sini pernah berdiri ibu kota Samarkand. Tahun 1918, madrasah ini ditutup oleh Lenin. Di masa rezim komunis, banyak masjid dan madrasah dijadikan gudang lalu menjadi rusak. Samarkand, kota kuno yang penuh dengan bangunan artistik. Beberapa bangunan ini adalah di antara yang terbaik dari contoh bangunan Asia Tengah abad 14 sampai abad ke-15. Hyderabad di India. Hyderabad, ibu kota Andhra Pradesh di India. Ini adalah kota terbesar kelima di India dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta orang. Kota ini kaya akan budaya dan corak. 55% penduduknya adalah Muslim. Hyderabad didirikan oleh Husain Shahwali di tahun 1562. Sultan Muhammad Quli Qutb yang memerintah di tahun 1590 mempercepat perkembangan Hyderabad. Bangunan yang unik ini disebut Charminar atau 4 menara. Charminar adalah simbol dari kota ini. Masing-masing memiliki luas tepat 20 meter. Ukiran di menara ini menggambarkan kesempurnaan arsitektur Islam. Bangunan ini dibuat oleh Muhammad Qutub Shah pada tahun 1591. Setiap menara memiliki tinggi 55 meter dan
Asia Tengah dan merupakan salah satu bangsawan Muslim di India. Masyarakat menghargai jasa-jasa mereka dengan menguburkan keluarga mereka secara berjajar. Makam-makam bangsawan ini adalah simbol kekuatan Islam di Hyderabad atas usaha beberapa pemimpinnya. Masjid bersejarah ini dibangun karena hasrat yang kuat, cinta, inspirasi, dan ketekunan penduduk di masa lalu. Itu mencerminkan pendirian mereka yang kuat untuk terus meninggikan agama. Setelah ratusan tahun, masjid ini tetap berdiri tegak dan agung. Masjid ini didirikan pada tahun 1614 oleh Sultan Muhammad Qutub Shah atas perintah Daroga Mir Faizullah Bai. Selama ratusan tahun, Hyderabad menjadi tempat yang menarik karena adanya Masjid Mekah dan Menara Charminar. Para pedagang Muslim awalnya datang ke Hyderabad dan kemudian menjadi pemilik toko di jalan-jalan utama kota. Perdagangan di kota ini dimonopoli kaum Muslim. Seorang penjelajah Arab, Muhammad Saki, pernah menggambarkannya sebagai kota dengan peradaban hebat dan tempat untuk beristirahat yang tidak ada bandingannya. Jalan-jalan dan toko-toko di sekitar Charminar dan Masjid Mekah selalu sibuk dan penuh aktivitas. Kota berusia 400 tahun ini diterangi oleh lampu-lampu toko di sepanjang jalan. Hyderabad seperti kota di negara Arab. Banyak wanita yang memakai cadar. Keramaian suasana malam hari di Hyderabad ditambah oleh kegiatan perdagangan yang merupakan kegiatan tambahan setelah sholat malam. Selain pakaian, barang-barang yang dijual di Hyderabad kebanyakan berasal dari Timur Tengah, khususnya kurma. Sampai sekarang, Hyderabad tetap mempertahankan nilai-nilai keislamannya. Pada abad ke-18, kota ini di bawah pengaruh Persia dan Turani dari Asia Tengah. Hyderabad adalah kota yang kaya akan budaya. Pesiar menghargainya sebagai surga dunia. Setiap hari, Hyderabad adalah kota yang penuh dengan aktivitas kehidupan. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia datang ke Hyderabad untuk berbagai tujuan. Jalan-jalan dipenuhi oleh kendaraan yang berlalu lalang untuk melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Seorang penjelajah Prancis, Tavernier, pernah menggambarkan bahwa Hyderabad adalah kota dengan perencanaan terbaik di India. Monumen agung di tengah kota bukan hanya sebagai hiasan, tapi merupakan simbol-simbol Islam di India. Kekuatan Islam di India adalah berkat perjuangan generasi masa lalu. Qutub Minar di India. New Delhi, kota dengan 10 juta penduduk. Tahun 1911, penguasa kolonial Inggris memindahkan pusat pemerintahannya dari Kalkuta ke kota ini. Sekitar 1000 tahun
ini diabaikan sampai sekarang. Di suatu tempat di tahun 1805, pemilik kapal Amerika yang terkenal, Robert Minturn, mengunjungi Kutub Minar. Dia menggambarkan sebuah karya besar yang dapat dibandingkan dengan yang ada di barat. Bentuk menara ini berdasar pada huruf Arab alif untuk menggambarkan kebesaran Allah. Dari jauh, Kutub Minar menyerupai lilin yang menyala untuk membantu penyebaran ajaran Islam di India. Monumen yang sangat berharga ini adalah tanda bahwa Islam telah menjalankan tugasnya. Hanya Allah lah yang memutuskan bahwa tidak ada peradaban yang abadi dan umat Muslim harus mengerti.